Bisa bayangkan nggak 5-10 tahun ke depan. Lama-lama tergantikan ya itu. Betul, kayak gitu. Lalu waduh gimana dong, kita terancam ya teman-teman, kalau kita bicara terancam dari dulu ya pasti ada kerjaan-kerjaan yang memang pasti tergantikan gitu. Pasti tidak mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan ada shifting seperti itu. Tapi ada satu yang AI nggak bisa gantikan, empati. Shalom, senang sekali kita kembali bertemu di acara kita Marketplace Wisdom by GMS Bizkon. Bersama saya Ivana dan... Saya Fandi Gunawan, hai. Oke, sebelum kita mulai ke topik kita hari ini yang sangat menarik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian semua nggak ada yang ketinggalan insight-insight bisnis yang pastinya akan memberkati kehidupan kalian semua. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Ya, jadi seperti luar biasanya, jadi visi dari GMS Bizkon adalah untuk menggenapi Amsal 22 ayat 29. Yaitu pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Dan sekali lagi kita selalu pengen rindu masing-masing dari kita, khususnya Anda yang menonton di sini, untuk bisa diperlengkapi oleh acara-acara ini, acara dari Bizkon ini, dan bisa punya kapabilitas untuk berdiri di hadapan raja-raja atau bahkan menjadi raja di bidangnya. Dan pada hari ini saya tergerak untuk membawakan dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Simple gitu ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Jadi kita ini adalah surat Kristus yang terbuka bagi semua orang gitu ya. Mereka bisa melihat kita ini seperti apa, bagaimana cara kita memanage hidup kita, bagaimana cara kita mengelola karir atau pekerjaan atau bisnis yang kita lakukan, bagaimana kita memanage atau mengelola keluarga kita, gitu ya, bagaimana kita berrelasi dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Itu orang-orang memandang kita gitu. Jadi kita ini nggak seakan-akan kita ini murid Kristus hidup sendirian, tapi kita juga punya akuntabilitas untuk bertanggung jawab untuk menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Dimanapun kita berada ya, Bo ya, nggak cuma di gereja doang ya. Betul. Apalagi di marketplace karena kita kan di gereja kita mungkin hari weekend aja gitu ya, atau mungkin pas di tengah minggu pas CG. Nah betul, jangan lupa. Nah tapi di luar itu sebagian besar kan kita menghabiskan hidup kita di marketplace. Nah seperti itu sebagai hamba-hamba Kristus. Nah ini hamba-hamba Kristus juga kita tahu bahwa kita ini hamba gitu ya. Kita ini bukan Tuhan, kita bukan Tuhan atas hidup kita, karena kita punya Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah kalau kita mau dipercayakan rahasia Allah, kita harus jadi hambanya Tuhan gitu. Karena Tuhan kan menciptakan langit bumi dengan segala kompleksitasnya, dengan segala rahasia dan sebagainya. Nah itu yang kalau kita mau hidup bisa dipercayakan rahasia Allah, nah kita harus jadi hamba-hamba Tuhan yang baik gitu ya. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk tidak mengatakan kita ini servant gitu ya. Servant boleh, tetapi lebih ke arah steward. Bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk mengelola semua apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Dan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya alias trustworthy gitu. Jadi ketika kita dapat dipercaya, harusnya kita menguasai atau mastering semua aspek dari kehidupan kita. Dan pada saat ini karena kita ngomongnya tentang bisnis, tentang karir, bagaimana kita bisa mengerti esensi dari bisnis atau karir itu gitu ya. Apalagi tantangan sekarang revolution industri 4.0 gitu, digitalisasi gitu ya, dan itu sangat-sangat kerap kita dengar gitu. Nah, pada saat ini supaya kita tidak ketinggalan zaman gitu ya, supaya kita tidak out of date, kita harus jadi orang Kristen yang relevan, yang bisa menjawab tantangan bangsa ini. Nah, gimana kita bisa menjadi garam dan terang di marketplace, khususnya bagaimana kita bisa dipercaya lewat apa-apa yang hal-hal yang kita lakukan lewat digitalisasi misalnya. Nah, oleh karena itu dari sini harusnya kita sekarang bisa belajar gitu ya, apa yang perlu kita pelajari, item-item apa, aspek-aspek apa, itu bagaimana kita bisa belajar lewat digitalisasi. Nah, dari sini kita itu sesuatu ada narasumber yang penting banget betul. Ini. Nah, ini narasumbernya juga udah tepat banget karena ini adalah orang yang sangat-sangat expert di bidangnya ya. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa selalu tanyanya ke orang yang ini nih ya. Mungkin udah banyak yang tahu gitu ya. Tapi kalau buat yang masih belum tahu, boleh kita kenalkan dulu. Ini
Silakan, mau dipanggil Bapak atau Ko ya ini? Panggil Ko aja, supaya kelihatan muda. Supaya kelihatan muda, ini masih muda orangnya teman-teman ya. Ini ada Ko Aryo Bayu. Nah, halo. Halo, salam kenal. Aryo Bayu ini owner sebuah software house gitu ya. Nah, mungkin seperti apa bisa diceritakan secara singkat gitu ya. Kira-kira apa saja yang dikerjakan gitu. Ya. Secara digital, secara dunia maya gitu ya. Ya, salam kenal, saya Aryo Bayu, saya volunteer ya di GMS Surabaya Barat bersama dengan Kofandi dan Ivana juga gitu kan ya. Saya mulai bisnis IT sebenarnya dari SMA, kita sudah masuk ke IT dan waktu kuliah kita sudah mulai membangun bisnis IT. Nah kita memang developnya cukup banyak ya, mulai dari software untuk perusahaan seperti pabrik, kantor, property developer dan banyak lainnya. Mobile apps kita juga develop ke arah sana. Pada dasarnya sih yang kami lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi setiap perusahaan-perusahaan di Surabaya. Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar adalah perusahaan keluarga yang mereka belum terbiasa untuk menerapkan sistem IT. Atau mungkin sudah ada tapi tidak maksimal karena SOP mereka mungkin belum matang. Nah kita bantu di arah sana. Nah sekarang ini kan berarti ada satu kebutuhan nih, apalagi sekarang kan revolusi industri 4.0 gitu ya. Di saat ada banyak orang yang merasa terlalu ribet untuk berurusan dengan ini ya manusia gitu ya, dan ternyata ada banyak hal yang bisa disimplifikasi, ada banyak hal yang ternyata bisa hal-hal rumit yang ternyata bisa dikerjakan oleh oleh machine learning atau oleh digital. Nah menurut Bro Aryo gimana? Bagaimana konsep kita untuk sebenarnya sejauh apa kita nanti urusannya dengan human, sejauh mana kita berurusannya dengan IT atau dengan mesin gitu. Oke. Kalau menurut saya sih sederhana aja ya. Software itu bukan solusi. Software hanya alat, salah satu alat saja dari perusahaan. Kebanyakan orang objektifnya salah. Saya mau implementasi IT, saya mau go digital. Nggak salah sih, bagus sih. Keinginannya bagus. Tetapi kalau kita beranggapan dengan kita pakai IT kemudian masalah kita tiba-tiba solve, nggak mungkin. Karena seperti alat, seperti kalau kita bicara masak nih ya, saya nggak bisa masak, saya dikasih panci dan alat masak dengan bahan-bahan begitu mahal pun, saya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Karena saya sendiri nggak capable di sana, seperti itu. Tetapi ketika kita bisa punya alat yang tepat, sesuai dengan perusahaan kita, itu baru bisa maksimal. Jadi mungkin nomor satu kita harus cek dulu, bukan sekedar kita implementasi IT, tapi kita perlu tahu kebutuhan kita sejauh mana, kapasitas kita sejauh mana, dan mau dibawa kemana perusahaan kita. Barulah dari sana kita pikirkan ke arah sana. Mungkin seperti itu untuk pembukaannya, Kofandi ya. I see. Nah kalau misalnya kita ngomong IT sendiri nih kok ya, jujur saya sendiri itu kalau Ivana ini kalau laptop rusak pusing ya, handphone rusak pusing gitu ya. Pokoknya kalau ketemu sama yang hal-hal elektronik rusak itu aduh udah paling pusing banget gitu. Cuman memang tahu sendiri di dalam kantor itu kan juga pasti menggunakan software. Nah selama ini jujur yang Ivana tahu software yang digunakan di kantor itu kebanyakan soal accounting. Nah pingin tahu nih apakah benar software itu cuman hanya bisa membantu di accounting atau ternyata itu more than that? Oke, accounting adalah software yang paling penting atau sistem kontrol paling penting yang menjadi ujung terakhir dari perusahaan. Karena ujung-ujungnya paling ujung. Kenapa? Karena segala sesuatunya mulai dari operasional, kita bicara sales, CRM, ujung produksi di tengah-tengah, ujung-ujungnya pasti karena accounting. Karena ujungnya perusahaan harus profit kan, dan kita kontrol dari sisi accounting. Tetapi kalau hanya accounting saja, bagus nomor satu sudah tercover. Tapi sekali lagi kita maunya kan dari hulu sampai hilir nih. Jangan sampai kita cuma ujungnya tahu, tapi kita cuma lihat, aduh accounting saya merah, accounting saya hijau, begitu aja enggak. Sama sih kalau kita bicara perusahaannya sehat nggak sekarang? Oh sehat. Kenapa kok sehat? Ivana lagi sehat nggak? Kofandi sehat nggak? Oh sehat. Kenapa? Nah kenapa? Karena ada hasil check up-nya, ada buktinya. Nah kadang-kadang kita cuma lihatnya check up-nya nggak cuma sekedar kolesterol atau asam urat, kan ada beberapa parameter lain. Demikian juga dengan perusahaan, nggak cuma kita boleh lihat cuma accounting-nya hijau atau merah, bukan. Ada banyak elemen tadi. Contoh software apa aja nih? Kita bicara paling depan software untuk sales. Bagaimana rasio daripada orang yang di prospek sampai kepada deal. Kan harus ada rasionya. Betapa kecepatan orang follow up. Kemudian kalau orang akhirnya nggak deal sama kita, itu karena apa? Kategorinya. Apa karena pricing kita, karena produk kita, karena service kita, atau karena apa? Kita harus punya data-data ini. Kalau tidak, kita cuma bingung aja di ujungnya. Saya cuma tahu, akunting saya merah. Tapi nggak tahu awalnya dari mana. Nah itu baru kita bicara sales, belum lagi kita bicara tentang software untuk monitoring CRM, Customer Relationship Management, atau bagaimana kita menghitung kepuasan pelanggan.
Kalau kita bicara itu ada softwarenya juga? Ada. Jangan sampai kita cuma sebagai lip service, kita bilangnya visinya apa? Oh, kita mau beri yang terbaik bagi pelanggan. Terus ditanya, oke, berapa sih customer satisfaction index Anda? Kita nggak tahu gitu. Karena kita nggak pernah mengukur kayak gitu. Akhirnya visi cuma sekedar visi, nggak pernah kita jalani seperti itu. Kalau kita bicara sekarang saya di sini, saya mau ke sana, kita harus monitor. Sekarang kita di angka berapa? Kita di sana mau menuju angka berapa? Seringkali tadi kesalahannya kita nggak monitor yang di depan, kita cuma taunya konting aja merah atau hijau. Padahal ada banyak sekali yang harus dikerjakan seperti itu. Nah gini Bro Aryo, ini kan rata-rata yang nonton ini kan juga berbagai macam ragam ya. Ada yang mulai kita mulai yang paling high end dulu nih. Udah yang mulai IT gitu ya, dan perusahaannya sudah menerapkan sistem IT dan sebagainya gitu. Tetapi juga ada rata-rata mayoritas di antara kita kan mungkin ya bottom of the pyramid gitu ya. Jadi dari pyramid yang bawah-bawah ini, apa kira-kira hal-hal yang simple, yang sederhana, yang mungkin jadi mindset awal gitu ya untuk kita harus. Yang bisa dikerjakan ya berkaitan dengan hal simple yang menuju ke sana gitu. Giant leap begins with a small step gitu ya, begin with one step. Nah itu gimana? Kira-kira apa awal-awal yang kita harus aware dulu untuk masalah menurut saya yang harus aware ini baik perusahaan kecil maupun besar sama, yaitu di bagian business intelligence. Kalau kita nyetir mobil, kita punya dashboard kan, kita tahu kecepatan kita berapa, bensin kita seperti apa, temperatur seperti apa, ada masalah keluar merah-merah, ada masalah kayak gitu. Kalau enggak semuanya akan lancar. Dan dari dashboard kita bisa tahu seberapa cepat kita pergi dan kita mau kemana. Kita pastikan sesuai dengan arah. Nah bisnis juga sama. Dashboard itu paling penting sekali menurut saya. Mau perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Kalau kita nggak punya dashboard, seperti tadi, kita nggak punya tahu sekarang ini kondisi perusahaanku seperti apa. Bensinnya mau habis kita nggak tahu. Kecepatan kita kurang tepat kita nggak tahu. Olinya lagi bermasalah kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau kita punya dashboard, walaupun, tapi saya nggak punya budget untuk IT nih misalnya seperti itu. Nah Excel pun is fine. Kayak Google Sheets atau Excel pun is fine. Yang penting dibentuk habitnya dulu. Karena business owner fokusnya adalah strategik. Bukan pada day to day. Kalau kita bicara strategik, berarti kita harus punya dashboard yang at a glance, business owner bisa melihat semua parameter-parameter penting dalam perusahaan tanpa harus satu-satu bertanya, gimana kondisi perusahaanmu sekarang? Sebentar ya saya tanya sama kepala produksi. Sebentar saya tanya sama kepala accounting. That's not good. Karena kita nggak bisa agile. Jadi nomor satu, perusahaan kita seperti apapun minimal kita tahu kan keuangan kita tadi hijau atau merah. Berikutnya apa? Bagaimana dengan prospek saya? Kita harus punya database prospek. Excel pun nggak apa-apa. Paling minimum, ada namanya minimum viable product. Gunakan apa yang bisa. Ingat, IT cuma tool. Jangan berharap bahwa, saya nggak bisa berkembang karena saya terbatas, saya nggak punya budget untuk IT. Don't say that. Karena software-software gratis juga sudah banyak, walaupun dengan keterbatasan tertentu. Kita pakai toolnya. Saya katakan, Excel pun bisa. Kita parameter apa? Kepuasan pelanggan, rasio kita follow up, bagaimana dengan customer complaint, kita masuk di sana, kita bisa monitor. Ketika kita sebagai business owner, kita bisa monitor tersebut, maka fokus kita sederhana. Kita jelas, ternyata yang lagi lampu merah ternyata di bagian ini. Nah, kita fokuskan di sana. Yang menjadi masalah seringkali kita nggak aware tentang parameternya, sehingga kita merasa baik-baik saja. Padahal ada masalah di sana. Mungkin itu, step satunya mungkin itu. Jadi sebenarnya digital mindset itu nggak perlu mahal gitu ya. Kita pikirkan yang gimana-gimana. Padahal untuk step menuju ternyata dari Excel aja bisa kita kerjakan. Dan sekarang ternyata udah banyak bertebaran software gratis. Iya. Wah. Mau bikin website, di Google bisa bikin website gratis. Seperti itu. Ya, jadi ini kabar baik bagi kita ya bahwa ternyata untuk mempersiapkan diri itu ternyata juga bisa kita lakukan secara pribadi gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu hal-hal yang ruwet-ruwet atau gimana-gimana gitu. Tapi yang penting secara mindset kita siapkan terlebih dahulu gitu. Nah, saya cuma penasaran maksudnya kalau misalnya nih langsung aja deh usahanya simple gitu, online shop gitu. Nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan online shop ini untuk menuju nanti one day pasti gede, amin gitu kan ya. Banyak yang ngomong amin tuh di situ kok ya. Betul, kita bisa denger ya. Iya bisa denger sampai di sini. Nah gimana sih yang mereka tadi kan harus nyiapin itu, startnya tuh dari mana sih kok? Karena kan kita nih ngomong jujur ya, bahasa-bahasa seperti itu nggak semua orang bisa paham gitu. Langsung ngomong down to earth, prakteknya apa yang harus mereka lakukan? Ngomong berarti dari Excel dulu kali ya. Kalau tokonya online shop kok. Menurut saya nomor satu ya kita bicara online shop atau bisnis yang paling kecil adalah gini. Bisnis kita harus eksis di online. Kalau kita nggak ada di online, orang beranggapan bisnis kita nggak ada, betul ya? Jadi step satu simple. Kalau orang dengar tentang perusahaan kita, apa yang mereka lakukan? Mereka cari di sosial media, mereka cari di Google. Nah kalau dicari di sosial media, kita ada nggak di sana? Kalau ada waktu orang buka, gimana punya kita?
bisa pakai Instagram atau TikTok, gimana? Apakah kita sudah representable atau tidak? Kalau di sosial media kita nggak eksis, kita cari aja nggak ada, bagaimana orang bisa mendengar tentang kita? Di Google juga sama. Waktu orang Google, biasanya kita mau makan gitu, mau makan cari tempat makan nih, kita cari Google, terus kita baca reviewnya kan, reviewnya gimana, fotonya gimana, dan itu mempengaruhi keputusan orang untuk mereka pergi atau tidak pergi. Sama dengan bisnis sekarang kita. penting sekali itu, betul. ya. Dan itu gratis, kita nggak perlu sampai keluarkan biaya besar kan. Yang penting adalah yang penting adalah eksistensi kita di dunia digital itu ada. Harus ada di Google Maps, harus ada di situ, harus ada. Itu baru step 1. Kita harus eksis dulu. Kalau nggak eksis kita nggak bisa running gitu. Nah setelah eksis tentu orang akhirnya menghubungi kita kan. Nah waktu mereka menghubungi kita, bagaimana cara kita memanage? Contoh, bersyukur sekarang sudah ada WA Business kan, ada fitur-fiturnya, orang bisa langsung ketik, bisa langsung reply dan sebagainya. Nah customer service juga penting. Jangan sampai kita cuma melakukan karena begini, banyak orang sudah terbiasa dengan layanan-layanan yang mungkin bintang 5. Sehingga mereka menghubungi kita yang UMKM, yang mereka berharap ekspektasi mereka sudah terbiasa dengan perusahaan profesional. Mereka berharap kita juga levelnya seperti itu. Kalau di bawah itu mereka merasa kok gini ya. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik loh seperti itu. That's why tantangan kita memang harus kejar. Tapi tadi bersyukur ada tool WA Business sudah bisa kan seperti itu. Terus untuk link-linknya, apakah perlu bikin website simple-simple? Sekarang orang pakai Linktree sudah bisa kan. Yang penting ada dulu seperti itu. Jadi step satu tadi adalah kita harus eksis dulu. Step 2-nya adalah kita harus pastikan channel untuk komunikasi dan kita available. Manage ekspektasi mereka, kita opennya jam berapa, tutupnya jam berapa, WA Business-nya harus jalan seperti itu. Dan step 3-nya ini nggak kalah penting. Step 3-nya kita harus marketing juga kan. Nah kita harus eksis kayak gitu. Jangan sampai kita ada platform tapi kita nggak marketing. Tetapi online shop ini ada tantangannya sendiri loh, ya gitu. Contoh, kalau barangnya itu barangnya orang yang kita jual, beda dengan barang yang kita create sendiri. Kalau barang yang kita create sendiri kita nggak punya ibaratnya saingan ya. Tapi kalau barang yang barang tertentu yang orang lain juga jual, biasanya kalau kita cari di marketplace gimana If? Search barangnya terus sort by price. Yang termurah dulu seperti itu. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar di sini karena itu very technical ya. Cuma saran saya teman-teman yang memang masuk ke marketplace, beberapa marketplace yang besar-besar, mereka itu punya komunitas dan mereka ada seminar-seminar. Cara untuk mereka punya trik-trik bagaimana kita tahu keyword apa yang dicari, bagaimana kita bisa ngatur di rank, mungkin ada paid promote, bagaimana itu ada strategi yang berbeda. Jadi nggak bisa marketplace A dan marketplace B disamakan strateginya nggak bisa. Dan nggak bisa, kita pakai strategi ini terus berjalan selama setahun ke depan, nggak bisa. Karena setiap berapa bulan ada perubahan. Makanya harus rajin ikut seminar tersebut. Betul. Dan di marketplace tersebut sudah ada resource-nya. Kunci adalah kita tadi untuk marketing harus rajin belajar. Gitu. Never stop learning lah ya. Iya. Oke. Jadi itu yang supaya kita nggak di zona nyaman terus gitu. Kita kadang-kadang merasa omset kita udah lumayan begini. Tetapi menurut Bro Aryo gimana? Adalah kesalahan besar kalau kita nggak masuk dunia digital ya sekarang ya. Jadi teman-teman kita harus aware gitu ya bahwa dunia sekarang sudah berubah. Gitu dengan adanya pandemi ini malah mempercepat digitalisasi dan kita harus mulai lakukan ya. Dan saat terbaik adalah sekarang gitu ya. Jangan sampai besok-besok entar sok gitu ya. Entar besok. Disalib gitu. sama toko sebelah. Oke, Bro. Kita concernnya sekarang, mumpung ini kan Bro di bidang IT ya. Concern kita sekarang adalah AI, Artificial Intelligence ya. Beberapa orang, khususnya anak-anak Tuhan juga lagi deg-degan ya. Apakah suatu saat AI akan menggantikan fungsi manusia? AI akan sampai ke hal-hal yang emosi dan sebagainya gitu ya. Bisa create sesuatu dan itu gimana menurut pandangannya Bro Aryo? Oke, menarik sekali. Jadi AI atau Artificial Intelligence ya, itu sudah mulai marak akhir-akhir ini. Di Indonesia, di China, itu anak SMA sudah mulai dimasukkan pelajaran AI. Di Indonesia masih belum, walaupun saya tahu beberapa tahun lalu sempat ada universitas yang cukup besar, mereka sudah mulai memasukkan kurikulum tentang AI. Tapi penetrasinya belum maksimal, sehingga kita jarang mendengarkan hal tersebut. Nah, AI sendiri ini menarik. Kalau kita lihat teknologi, dulu teknologi itu ada untuk membantu manusia. Contoh, kalau dulu saya pakai gergaji biasa lama, akhirnya ada gergaji mesin lebih cepat sebenarnya. Kemudian beralih kepada menggantikan manusia bekerja. Contoh, kita masuk tiket ini, parkir, kan udah nggak ada orang, pakai mesin masuk betul ya. Gitu. Kalau keluarnya bayar. Tapi yang ketiga AI ini yang menarik, karena AI mulai menggantikan manusia berpikir atau berkreasi. Sesuatu yang dulu kita pikirkan nggak masuk akal lah. Ini kan butuh manusia berpikir. Ini kan butuh orang berkreat.
AI sudah bisa loh gitu. Tadi sempat saya tunjukkan pada Ivana ya, AI itu bisa mengenerate sebuah grafis. Jadi kalau dulu saya butuh gambar nih, tolong gambarkan ya Bro Aryo, gambarkan apa kelinci yang lucu pakai baju kimono gini, gambarkan ya, siap saya gambarkan. Sekarang nggak perlu, sudah ada tool di online, bisa dicari sendiri ya di online gitu, bisa cari, kita tinggal masukin keyword kelinci, rabbit, white rabbit, kimono, Japanese background, keluarlah gambar yang 100% di-generate oleh AI. Ya. Dan AI kita sebenarnya sudah pakai AI. Contoh pakai filter kan di Instagram, pakai filter kan di Zoom atau apa. Itu sebenarnya juga termasuk kategori AI juga. Seperti itu. Dia menganalisa wajah kita, kemudian dia memberikan apply filter seperti itu. Jadi AI ini sebenarnya kita sudah pakai, tapi mungkin kita nggak sadar. Pakai sosial, bagi teman-teman yang digital marketing tuh. Masukkan, wah saya digital marketing ini, pakai juga Instagram nih. Pasti kalau kita lihat Instagram, explore-nya Ivana sama Kofani pasti beda. Kayak gitu. Kofani mungkin sukanya apa? Sepedaan gitu ya, keluar sepeda gitu. Ivana sukanya mungkin makanan udah. Properti atau apa. Jangan sebar-sebar gitu kan ya. Pasti fitnya berbeda. Padahal kita nggak pernah bilang sama Instagram kita sukanya apa. Mereka tahunya adalah algoritma dari AI tadi yang belajar seperti itu. Jadi AI sudah mulai masuk menggantikan peran manusia dalam mengkreasikan sesuatu atau bahkan berpikir. Di luar juga sudah masuk berita beberapa tahun yang lalu ada sebuah law firm atau lembaga hukum yang sudah mulai menerapkan AI untuk membantu mereka mengambil keputusan. Ini sebenarnya AI ini satu yang kita bicara, wah berarti ada ancaman dong. Ya kalau kita pakai software editing foto ya, ada banyak di aplikasi kan. Buka kita yang biasa-biasa, klik langsung jadi termake up, teredit langsung gitu kan ya. Backgroundnya saya ganti, klik background langsung ganti gitu kan ya. Umurnya kita bisa ganti atau segala ya kan. Bisa sedemikian dari AI tanpa perlu manusia yang mengedit manual. Bisa bayangkan nggak 5-10 tahun ke depan. Lama-lama tergantikan ya itu ya. Betul kayak gitu. Lalu waduh gimana dong, kita terancam ya teman-teman. Kalau kita bicara terancam dari dulu ya pasti ada kerjaan-kerjaan yang memang pasti tergantikan gitu. Pasti tidak mau suka tidak suka pasti akan ada shifting seperti itu. Tapi ada satu yang AI nggak bisa gantikan, empati atau kasih gitu kan ya. Contoh kita bicara home care service itu kan ya, home care service gitu, itu kan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh komputer, tidak bisa digantikan oleh AI karena AI nggak punya namanya compassion gitu. Dan AI juga masuk di self driving car, mobil-mobil yang itu sendiri itu AI yang mengendalikan autonomous drive itu pakai AI. Nah bahayanya adalah ketika hidup atau dunia ini semakin lama semakin tergantung pada AI. Bagaimanapun juga AI terdiri atas subset-subset dan ada orang-orang di baliknya yang memberikan rule, memberikan programming, memberikan arahan. Masalahnya di mana anak Tuhan waktu itu? Apakah nanti AI akhirnya mengambil keputusan yang secara teknis benar, tapi secara moral salah? Nah ini penting sekali. Jadi anak-anak Tuhan terutama, please masuklah ke dalam bidang AI ini. Pastikan bahwa nanti kita bukan sekedar menjadi dalam tanda kutip korban dan kita cuma keluar-keluar ini AI-nya nggak benar, ini nggak benar. Tapi kita sendiri dari sejak awal kita nggak mau masuk ke sana. Dan udah nggak bisa tergantikan karena sudah integrated kan kayak gitu. Nah ketika kita mengambil peran untuk masuk dalam dunia teknologi, kita pun memiliki sumbangsih dalam memberikan batasan-batasan terhadap AI tersebut. Otomatis nanti ujung-ujungnya AI-nya pun ya tidak mungkin 100% bermoral, tapi at least batasan-batasannya menjadi lebih baik. Koridornya masih dalam firman ya. Nah itu sudah mulai saya sadari tuh ketika berangkat dari rumah tahu-tahu ada notif gitu ke tempat kerja berapa menit lewat mana aja ternyata mereka sudah mempelajari ini ya kebiasaan saya. AI itu udah dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari saat sudah ini. Hadir di sini. Ya ini panggilan mungkin buat anak-anak Tuhan di luar sana ya yang tapi harus tetap punya kemampuan ya kok ya. Kalau Ivana join di AI nanti hancur gitu. Jadi panggilan ya buat anak-anak Tuhan di luar sana yang memang cintanya di dunia AI boleh masuk ya. Bener-bener jadi. Ya kita butuh banyak anak-anak Tuhan di dunia IT gitu kan. Supaya apalagi ini ngomongnya tadi nggak ada empati gitu ya. Jadi bener-bener koridornya alangkah indahnya kalau dijaga sama firman dari anak-anak Tuhan yang jagainnya. Yes. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ivana ya. Gitu. Okay. Tapi nanti pastinya kita pengen ada sesi session lanjutan nanti, ya. Di booking. Ini makanya ngomong sekarang langsung gitu supaya nggak bisa lari gitu ya narasumnya. Oke, boleh last untuk questions. kedepannya nih, kita kan biasanya katanya kalau habis pandemi belajar dari Spanish flu yang 100 tahun lalu. Setelah pandemi biasanya ekonomi ini katanya akan ada sedikit struggle dan sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang ini bedanya dengan dulu kan sekarang digitalisasi gitu. Jadi mungkin ada pesan-pesan Bro Aryo untuk anak-anak muda gitu yang barusan mendirikan startup gitu ya, apalagi startup yang digital dan sebagainya. Itu kira-kira tips-tips apa nih yang supaya bisa tidak hanya survive nih, tetapi juga
bisa mendapatkan banyak manfaat lewat digitalisasi ini. Gitu. Menurut saya kita harus minta hikmat sama Tuhan ya untuk kita, karena kita nggak tahu masa depan. Yes. Yang tahu Tuhan. Kita harus improve, kita harus tambahkan pengetahuan, tambahkan iman. Tapi yang paling penting hikmat tadi, marketplace wisdom kan. Dan hikmat dapat dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara bisnis ke depan atau digitalisasi, kita harus cek dulu bisnis kita ini ke depan ini masih bisa bertahan atau tidak. Contoh, zaman dulu ada orang yang berprofesi sebagai tukang ketok jendela ketika belum ada jam alarm. Jadi supaya orang-orang itu bisa di-googling ya, namanya knock upper gitu atau knocker upper. Mereka, jadi waktu orang supaya tidak terlambat kerja, ada orang yang di-hire, mereka tiap pagi mereka ketok-ketok jendela pakai tongkat panjang, tok-tok yang di lantai 2 diketok-ketok gitu, supaya mereka tidak terlambat kerja, mereka bangun. Profesi itu akhirnya mati karena ada jam alarm. Gitu kan ya. Nah, kalau kita di posisi yang bisnis demikian, mohon maaf, kita mau improve tongkatnya bisa otomatis, bisa langsung split 3, bisa 4, bisa gimana saja apapun, tetap akan punah. Karena sebenarnya sudah arahnya sudah beda, terdisrupsi dengan besar. Nah seringkali kita kadang-kadang kalau kita punya anak, pasti kita bilang anak kita paling ganteng, paling cantik dong. Kalau kita punya bisnis, pasti kita bilang ide bisnis kita paling bagus dong. Yang menilai adalah orang lain. Nah karena itu kita harus open. Jangan kita mempertahankan ego kita, kita merasa kita paling benar. Karena saya sering waktu saya mentoring beberapa startup, yang mereka datang ke saya dengan excitement yang luar biasa. Salut sih, bagus, harus ada excitement. Tapi problemnya tidak tahan uji. Ketika beberapa pertanyaan dilontarkan, mereka akhirnya tidak sadar dan mereka belum riset sejauh itu sehingga nggak matang. Nah kalau apalagi kalau startup 90% gagal, resiko lebih besar. Apalagi dunia sekarang startup lagi banyak yang ikat pinggang, seperti itu kita tahu sendiri. Jadi menurut saya bukan hanya sekedar startup kita bicara tentang saya ini mau bikin, saya punya ide. Dari ide saya mau gandeng orang-orang, saya mau main investor biayai ide saya, kemudian kita akan berkembang. Sorry, mohon maaf kayak gitu kan ya. Pakailah investor untuk mengembangkan bisnis. Sudah harus proven dulu dong. Kan mana ada kalau saya tanya sama Kofadi sama Ivana, aku ada bisnis, ini belum proven sama sekali. Gini kita invest. Siapa yang mau invest? Gitu kan ya. Terus apalagi kalau tanya gini, loh kok harus sendiri invest berapa? Enggak, aku udah invest, aku cuma pakai uangmu. Enggak mau. Wah ini bahaya ini betul kan ya. Jadi kita sebagai orang yang punya ide atau founder daripada startup, kita juga harus berkorban untuk tahap awal, kita bootstrapping ya, kita keluaran uang sendiri. Dan kita harus pastikan ini jalan dulu. Minimum kita jalan. Setelah jalan ada traction, sudah mulai bergerak, baru kita datang pada investor untuk pengembangan skill up bisnis kita. Seperti itu sih. Kita diberkati ya, hari ini ya dengan adanya Bro Aryo untuk banyak insight-insight. Makanya ini rasanya nggak cukup gitu ya. Cukup. Pasti akan ada lanjut yang kedua. Beberapa lagi yang lain. Oke, jadi untuk menjadi kesimpulan pada hari ini gitu ya, ternyata kita untuk menjadi orang-orang yang dipercaya itu salah satunya juga kita harus peka pada perubahan zaman juga gitu ya. Apalagi dengan digitalisasi ini kita harus belajar banyak hal, jangan sampai sebagai zona nyaman gitu ya. Padahal untuk kedepannya sendiri pasti ada banyak tantangan-tantangan dan hal-hal yang kita nggak tahu. Tetap bersandar sama Tuhan, tetapi juga kita jangan lupa tetap banyak belajar juga gitu ya. Digital mindset itu juga sesuatu yang penting, kalau enggak nanti kita akan tergilas gitu ya, kita akan tertinggal. Seperti itu. Bro Aryo, thank you untuk segala insight-nya, untuk segala tips-tipsnya gitu ya. Nah, kita minta Bro Aryo untuk bisa tutup dalam doa, juga mendoakan teman-teman khususnya yang lagi struggle, berjuang di startup gitu ya. Nah, silakan. Mari kita berdoa teman-teman ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Kau sediakan, untuk hal-hal yang sudah kami dengarkan. Kami percaya apa yang kami dengarkan biarlah menjadi benih ya Tuhan. Untuk nanti boleh bertumbuh dan juga berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan orang lain boleh menikmati buahnya. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak memiliki ego ketika kami sebagai pemilik bisnis atau kami membangun bisnis. Supaya ego kami letakkan di bawah kehendak Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak sombong, tapi ajar kami untuk datang kepada Tuhan, cross check segala sesuatunya, meminta jalanan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Supaya kami percaya Tuhan Yesus, jikalau manusia berkehendak Tuhan, kami minta Tuhan, biar Tuhan yang sendiri berkehendak. Bukan kehendak manusia yang jadi, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap bisnis dan setiap usaha kami ya Bapak. Setiap kami yang sekarang hambamu berdoa untuk setiap kami yang lagi mencoba membangun usaha, buka jalanmu ya Bapak. Berikan hikmat, berikan tuntunan, tapi terutama berikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dibangun dari awal adalah bisnis yang benar ya Tuhan. Bisnis yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami juga yang sedang mencoba mengimplementasi bisnis atau yang sedang mencoba melakukan improvement. Beri kami hikmat Tuhan supaya kami tidak salah langkah. Step by step Tuhan Yesus berikan kami hikmat. Pertemukan kami dengan orang yang tepat dan jauhkan kami dari orang yang gak tepat ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami bukan Superman, kami butuh orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Amin.
Wah, so blessed banget. Tenang aja, nanti untuk berkaitan dengan digital marketing and everything itu kita udah booking ya untuk Pak Aryo. Ko Aryo untuk next topiknya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, untuk supaya nggak ketinggalan di episode berikutnya. See you. See you, God bless.